Ketika pria miskin mendadak kaya raya gara-gara dapat warisan 500 triliun, langsung borong mobil mewah buat satu kampung. Raka menjalani hidup yang bahkan oleh angka-angka statistik pun mungkin sudah dikategorikan berada jauh di bawah garis harapan. Sebuah kondisi di mana setiap pagi bukan dimulai dengan rencana besar, melainkan dengan pertanyaan sederhana yang berulang tanpa henti. Hari ini bisa makan atau tidak? Rumah kecilnya berdiri miring di ujung kampung, dinding papan yang mulai lapuk menahan angin seadanya. Sementara atap seng berlubang menjadi saksi bisu hujan yang seringkali lebih deras daripada doa-doa yang ia panjatkan. Di dalam rumah itu hampir tak ada perabot layak, hanya tikar tipis, meja kayu retak, dan satu lampu redup yang menggantung pasrah, menerangi wajah Raka yang lebih sering lelah daripada berharap. Sejak kecil, Raka sudah akrab dengan kata, tidak punya pilihan, tidak punya modal, dan seringkali tidak punya suara di tengah dunia yang bergerak cepat tanpa menunggunya. Ia bekerja serabutan, apapun yang bisa menghasilkan upah harian, dari mengangkut barang di pasar hingga membersihkan kebun orang lain, semuanya dijalani tanpa keluhan keras, meski di dalam dada sering terselip rasa iri pada mereka yang hidupnya tampak lebih mudah. Namun, kemiskinan bukan hanya soal ketiadaan uang, melainkan juga tentang batasan mimpi, karena terlalu sering berharap justru terasa seperti kesalahan yang menyakitkan. Meski demikian, di balik wajah lusuh dan pakaian yang mulai pudar warnanya, Raka menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya mati, keteguhan untuk bertahan. Ia mungkin tidak berani bermimpi tinggi, tetapi ia juga menolak menyerah sepenuhnya pada keadaan. Setiap malam, sebelum tidur ditemani suara jangkrik dan angin yang menyelinap dari celah dinding, Raka menatap langit-langit rumahnya sambil berpikir bahwa hidup pasti menyimpan alasan mengapa ia masih bertahan sampai hari ini, meski harapan terasa tipis dan masa depan seolah berjalan menjauh darinya. Bab ini adalah potret awal seorang pria yang nyaris dilupakan dunia, tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan perubahan yang tak pernah berani ia bayangkan. Rumah tempat Raka berlindung dari panas dan hujan lebih pantas disebut sebagai sisa-sisa bangunan daripada sebuah hunian, karena setiap bagiannya seolah berdiri bukan atas kekuatan, melainkan kebiasaan bertahan. Dinding papan yang menghitam oleh usia dipenuhi celah-celah kecil tempat angin bebas keluar masuk, membuat malam terasa lebih panjang dan dingin, sementara atap seng yang berkarat dan berlubang selalu meneteskan air setiap kali hujan turun, menciptakan genangan kecil di lantai tanah yang belum pernah benar-benar kering. Ketika hujan deras datang, Raka harus memindahkan tikar dan barang-barangnya ke sudut yang masih kering, menadah bocoran dengan ember bekas, seakan hidupnya sendiri adalah kebocoran yang tak pernah sempat diperbaiki. Di dalam rumah reot itu, mimpi-mimpi Raka seringkali ikut basah oleh kenyataan. Ia tidak memiliki kamar terpisah, hanya satu ruang sempit yang berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, sekaligus ruang berpikir, tempat ia merenung tentang hidup sambil menatap langit-langit yang dipenuhi bercak karat dan lubang-lubang kecil seperti peta kegagalan. Namun, justru dari tempat yang serba kekurangan itulah Raka belajar mengenal kesabaran, karena setiap hari ia bangun bukan dengan kemarahan, melainkan dengan penerimaan, meski penerimaan itu sering terasa pahit. Rumah ini mungkin tidak memberi kenyamanan, tetapi ia memberi pelajaran tentang betapa kerasnya hidup dan betapa kuatnya manusia jika memilih untuk bertahan. Meski rumah itu nyaris runtuh, Raka menolak membiarkannya runtuh sepenuhnya, sama seperti ia menolak membiarkan dirinya hancur oleh keadaan. Sesekali ia memperbaiki dinding dengan paku bekas atau menambal atap dengan potongan seng seadanya, bukan karena yakin akan bertahan lama, melainkan karena di balik usaha kecil itu tersimpan harapan sederhana bahwa hidupnya pun suatu hari bisa diperbaiki, meski hanya sedikit demi sedikit. Setiap paku yang tertancap dan setiap lubang yang ditutup adalah simbol perlawanan diam-diam terhadap nasib yang selama ini terasa terlalu berat. Pada malam-malam sunyi, ketika hujan reda dan hanya suara tetesan air yang tersisa, Raka sering duduk di ambang pintu rumahnya, memandangi langit dengan bintang yang kadang muncul di sela awan, sambil membiarkan pikirannya melayang ke tempat yang lebih baik, ke kehidupan yang belum pernah ia sentuh tetapi masih berani ia bayangkan. Di rumah reot inilah mimpi-mimpi Raka memang sering bocor, tetapi tidak pernah benar-benar hilang, karena sekecil apapun harapan yang tersisa,
Ia percaya bahwa harapan itu cukup untuk membuatnya tetap hidup dan melangkah ke hari berikutnya. Setiap pagi bagi Raka selalu datang dengan wajah yang sama, tanpa kejutan dan tanpa janji manis. Hanya suara ayam kampung yang berkokok lebih dulu daripada harapan, disusul cahaya matahari pucat yang menyelinap lewat celah dinding rumahnya dan membangunkannya dari tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Ia bangun sebelum dunia terasa hidup, bukan karena semangat, melainkan karena kebutuhan, sebab waktu adalah satu-satunya modal yang ia miliki untuk bertahan. Dengan tubuh yang masih terasa pegal sisa kerja kemarin, Raka menggulung tikarnya, mencuci muka dengan air dingin dari ember, lalu menarik napas panjang seakan sedang menguatkan diri untuk kembali menghadapi hari yang kemungkinan besar akan berjalan persis seperti kemarin. Rutinitasnya sederhana namun berat, dimulai dengan berjalan kaki menuju pasar atau kebun milik orang lain, berharap ada pekerjaan yang bisa ia ambil hari itu, entah mengangkat karung, membersihkan rumput, atau melakukan apapun yang tidak ditolak oleh fisiknya. Tak jarang ia pulang dengan upah seadanya, dan tak jarang pula ia pulang dengan tangan kosong, menahan lapar sambil berpura-pura kuat di hadapan dunia. Raka terbiasa menghitung hari bukan dengan kalender, melainkan dengan rasa lelah di tubuhnya dan sisa uang di saku celana yang makin menipis. Setiap langkah kakinya di jalan tanah kampung seakan mengulang cerita yang sama, sebuah lingkaran hidup yang sulit ditembus. Namun di balik rutinitas yang terasa menekan itu, Raka menyimpan satu tekad kecil yang membuatnya terus bangun setiap pagi, yaitu keinginan untuk tidak menjadi beban bagi siapapun. Ia memilih bekerja sekeras apapun daripada meminta, memilih diam daripada mengeluh, meski hatinya seringkali ingin berteriak menanyakan sampai kapan hidup akan terus mengujinya. Pagi yang selalu sama ini mungkin tampak membosankan dan menyakitkan, tetapi bagi Raka, setiap pagi yang berhasil ia lewati adalah bukti bahwa ia masih bertahan, bahwa meski hidup tak berubah, ia belum menyerah, dan selama ia masih bisa bangun dan melangkah, masih ada alasan untuk melanjutkan hari berikutnya. Bagi Raka, beban hidup bukan hanya datang dari kerasnya pekerjaan dan kosongnya dompet, tetapi juga dari pandangan mata orang-orang di sekelilingnya yang seringkali lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Di kampung kecil itu, kemiskinan bukan sekadar keadaan, melainkan cap yang melekat, dan Raka sudah terlalu lama menjadi sasaran bisik-bisik, ejekan halus, hingga komentar terang-terangan yang merendahkan. Setiap kali ia melintas dengan pakaian lusuh dan langkah tertunduk, selalu ada tatapan sinis yang seolah berkata bahwa dirinya tak akan pernah lebih dari sekadar orang miskin yang hidup dari belas kasihan hari ke hari. Beberapa orang menyebut namanya dengan nada bercanda yang pahit, menertawakan rumah reotnya, pekerjaannya yang tak menentu, dan masa depannya yang dianggap tak ada. Ada yang berkata bahwa Raka terlalu bodoh untuk bermimpi besar. Ada pula yang menganggap hidupnya sudah selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kata-kata itu seringkali tidak diucapkan di hadapannya, tetapi cukup keras untuk sampai ke telinganya, menusuk perlahan dan meninggalkan luka yang tak terlihat. Raka belajar bahwa kemiskinan membuat seseorang bukan hanya kekurangan materi, tetapi juga kehilangan penghargaan di mata banyak orang. Meski hatinya sering perih, Raka memilih menelan semua ejekan itu dalam diam, bukan karena ia setuju, melainkan karena ia tahu melawan hanya akan membuatnya semakin dipandang rendah. Ia menundukkan kepala, mempercepat langkah, dan berpura-pura tak mendengar apapun, sambil menyimpan rasa sakit itu jauh di dalam dirinya. Namun, di balik sikap pasrahnya, tersimpan satu keyakinan kecil yang belum sepenuhnya padam, bahwa suatu hari ia ingin membuktikan, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan, bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh kondisi hari ini, dan bahwa pandangan rendah orang lain tidak akan selamanya menjadi kebenaran tentang dirinya. Di tengah kerasnya hidup dan dinginnya pandangan sebagian orang, Raka masih menemukan secercah kehangatan dari mereka yang memilih melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai beban. Kebaikan itu datang bukan dalam bentuk besar atau mewah, melainkan dari hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian, namun justru meninggalkan jejak paling dalam di hatinya. Seorang tetangga tua yang sesekali menyelipkan sepiring nasi dan sayur ke depan pintu rumahnya tanpa banyak bicara, seorang ibu warung yang mengizinkannya berutang ketika upah belum ia dapatkan,
Atau seorang bapak kebun yang memberinya pekerjaan tambahan meski tahu Raka tak selalu bisa bekerja secepat yang lain. Bagi Raka, uluran tangan itu bukan sekadar bantuan fisik untuk mengisi perut atau meringankan beban, melainkan pengakuan diam-diam bahwa dirinya masih layak diperhatikan. Di saat dunia seolah menutup pintu, kebaikan kecil itu menjadi jendela tempat cahaya masuk, mengingatkannya bahwa hidup tidak sepenuhnya kejam. Setiap kali menerima bantuan, Raka selalu merasa campur aduk antara rasa syukur dan perih, karena ia tidak pernah ingin bergantung pada siapapun. Namun pada saat yang sama ia belajar bahwa menerima pertolongan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari menjadi manusia. Yang paling ia ingat adalah momen-momen sederhana ketika seseorang memilih duduk di sampingnya, mengajaknya bicara tanpa merendahkan, mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Percakapan singkat itu seringkali lebih berharga daripada uang, karena di sanalah Raka merasa keberadaannya diakui. Kata-kata penyemangat yang diucapkan sambil lalu, seperti, "Sabar ya, semua ada waktunya," atau, "Kamu orang baik, pasti ada jalan," terus terngiang di kepalanya, terutama saat ia merasa ingin menyerah. Uluran tangan yang tak terlupakan ini perlahan membentuk cara pandang Raka tentang hidup dan tentang kekayaan yang sesungguhnya. Ia mulai percaya bahwa jika suatu hari ia memiliki lebih, ia ingin menjadi orang yang melakukan hal yang sama, membantu tanpa merendahkan, memberi tanpa mengikat, dan hadir tanpa menghakimi. Kebaikan-kebaikan kecil yang ia terima mungkin tidak mengubah hidupnya saat itu, tetapi kebaikan itulah yang menjaga hatinya tetap utuh, menanamkan benih empati yang kelak akan tumbuh besar ketika takdir membawanya pada jalan yang sama sekali berbeda. Ada bagian dari hidup Raka yang jarang ia ceritakan kepada siapapun, bukan karena ingin menyembunyikannya, tetapi karena kenangan itu terlalu rapuh untuk sering disentuh. Masa lalu tentang keluarga dan kerabatnya perlahan memudar seiring waktu, tergerus oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan kenyataan yang memaksanya berjalan sendiri. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang dulu masih lengkap, sebelum satu persatu terpisah oleh keadaan, oleh kemiskinan, oleh pilihan hidup yang tak pernah benar-benar bisa mereka kendalikan. Raka masih mengingat samar wajah orang tuanya, suara ayahnya yang dulu keras namun penuh tanggung jawab, serta tangan ibunya yang selalu berusaha memberi kehangatan meski dapur seringkali kosong. Namun, ketika penyakit dan kesulitan ekonomi datang bersamaan, keluarga itu mulai goyah. Ayahnya pergi merantau dan tak pernah kembali, sementara ibunya menyusul tak lama kemudian, meninggalkan Raka pada usia yang terlalu muda untuk memahami arti kehilangan. Sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi rangkaian hari tanpa pegangan, dan ia belajar dewasa lebih cepat dari seharusnya. Tentang kerabat, Raka tahu ia memilikinya, tetapi hubungan itu putus oleh jarak dan waktu. Ada paman, bibi, dan saudara jauh yang namanya masih ia ingat, namun keberadaannya terasa asing, seolah hanya tokoh dalam cerita lama. Beberapa memilih hidup di kota, beberapa lagi meraih keberhasilan dengan cara mereka sendiri, sementara Raka tertinggal di kampung dengan kehidupan yang seakan berhenti. Tidak ada pertengkaran besar yang memisahkan mereka, hanya kesibukan dan keadaan yang perlahan menjauhkan, hingga akhirnya tak ada lagi kabar yang benar-benar sampai. Masa lalu yang terlupakan ini sering muncul dalam bentuk kilasan singkat, terutama saat Raka merasa sendirian. Ia bertanya-tanya apakah keluarganya masih mengingatnya, apakah ia pernah menjadi bagian penting dalam hidup mereka, ataukah namanya telah tenggelam di antara kesibukan dan keberhasilan orang lain. Meski demikian, Raka tidak menyimpan dendam, hanya rasa kehilangan yang sunyi. Ia memilih menyimpan masa lalu itu sebagai pengingat tentang akar dirinya, tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui seorang diri, tanpa tahu bahwa hubungan yang telah lama terputus itulah yang kelak akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu datang seperti hari-hari sebelumnya, tanpa tanda apapun yang memberi isyarat bahwa hidup Raka akan segera berbelok tajam, hingga sebuah amplop asing tergeletak di depan rumah reyotnya, kontras dengan debu dan papan lapuk di sekitarnya. Surat itu tampak rapi, bersih, dengan tulisan alamat yang jelas dan nama Raka tertera lengkap, sesuatu yang jarang sekali ia lihat ditujukan kepadanya. Ia memungut amplop itu dengan perasaan ragu,
seolah benda tipis tersebut membawa beban yang terlalu besar untuk sekadar selembar kertas. Raka memandangi surat itu lama sebelum berani membukanya. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak memiliki utang resmi, tidak pula urusan dengan kantor atau lembaga apapun, sehingga kehadiran surat itu terasa janggal. Dengan tangan sedikit gemetar, ia merobek sisi amplop dan mengeluarkan selembar kertas berlogo sebuah kantor hukum ternama. Kata-kata yang tertulis di dalamnya terasa kaku dan asing, namun setiap barisnya perlahan menyusup ke kesadarannya, mengabarkan tentang seorang kerabat jauh yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan atas namanya. Pada awalnya, Raka mengira itu hanya kesalahan alamat atau bahkan penipuan, karena nama kerabat yang disebutkan terdengar samar di ingatannya, seperti bayangan dari masa lalu yang nyaris terlupakan. Ia membaca surat itu berulang kali, memastikan matanya tidak salah menangkap kata-kata, tetapi maknanya tetap sama, jelas dan tak terbantahkan. Ada undangan resmi untuk datang ke kota, ke sebuah kantor hukum, untuk membahas sesuatu yang disebut sebagai hak waris, istilah yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita orang lain, bukan dalam hidupnya sendiri. Surat misterius itu menjadi awal dari kegelisahan yang tak pernah Raka rasakan sebelumnya. Campuran antara harapan yang terlalu berani dan ketakutan akan kekecewaan. Malam itu, ia hampir tidak bisa tidur, menatap surat yang ia letakkan di samping tikarnya seolah takut surat itu menghilang jika ia memejamkan mata. Ia belum tahu bahwa selembar kertas tersebut bukan hanya membawa kabar, tetapi juga membawa takdir baru yang akan mengguncang seluruh hidupnya, menghapus rutinitas lama, dan membuka pintu menuju dunia yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Nama itu tertulis jelas di dalam surat, lengkap dengan gelar dan deretan kata yang membuatnya tampak begitu penting. Namun bagi Raka, nama tersebut terasa asing, seperti potongan ingatan yang terkubur terlalu lama di sudut pikirannya. Ia mengucapkannya perlahan, mencoba menautkan huruf demi huruf dengan wajah, suara, atau kenangan apapun, tetapi yang muncul hanyalah bayangan samar tentang cerita lama yang pernah ia dengar sekilas dari orang tuanya dahulu. Kerabat jauh itu disebut sebagai seseorang yang meninggalkan kampung sejak puluhan tahun lalu, merantau tanpa pernah benar-benar kembali, dan perlahan menghilang dari percakapan keluarga seiring waktu. Raka mulai mengingat potongan-potongan kecil yang dulu ia anggap tidak penting, tentang seorang saudara yang dikenal cerdas, keras kepala, dan berani mengambil risiko besar demi mengubah nasib. Orang itu pergi ke kota besar, membangun usaha dari nol, dan konon berhasil menembus dunia bisnis yang keras dan kejam, meski kisah lengkapnya tak pernah sampai ke telinga Raka. Tidak ada kunjungan, tidak ada surat, hanya kabar dari mulut ke mulut yang makin lama makin kabur, hingga akhirnya nama itu tenggelam di antara cerita-cerita lama yang tak lagi sering dibahas. Semakin Raka mencoba memahami hubungan mereka, semakin ia menyadari betapa rapuhnya ikatan keluarga ketika diuji oleh jarak dan waktu. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya yang dipilih, mengapa bukan kerabat lain yang mungkin hidup lebih layak atau lebih dekat secara emosional. Pikiran itu membuatnya merasa kecil, seolah ia tidak pantas menerima apapun dari seseorang yang hampir tidak ia kenal. Namun, di sisi lain, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, perasaan bahwa ia masih diingat oleh darah dan garis keturunan, meski hubungan itu nyaris terputus sepenuhnya. Nama yang asing tapi berharga itu perlahan menjadi simbol kemungkinan baru dalam hidup Raka, bukan hanya tentang harta yang mungkin menyertainya, tetapi tentang pengakuan bahwa dirinya bukan sepenuhnya sendirian di dunia ini. Ia mulai memahami bahwa warisan bukan selalu soal kedekatan, melainkan tentang pilihan terakhir seseorang, tentang siapa yang dianggap layak meneruskan apa yang telah ia bangun. Dan di titik itulah, Raka menyadari bahwa nama yang nyaris terlupakan itu akan menjadi jembatan menuju masa depan yang sama sekali berbeda dari hidup yang selama ini ia jalani. Raka masih ingat dengan jelas detik ketika angka itu akhirnya disebutkan secara resmi, diucapkan dengan nada tenang oleh seorang pengacara di ruangan berpendingin udara yang terasa asing dan terlalu mewah baginya, seolah angka tersebut hanyalah deretan biasa, bukan sesuatu yang mampu mengguncang hidup seseorang hingga ke akarnya. 500 triliun rupiah, kata-kata itu melayang di udara, berhenti sejenak sebelum benar-benar sampai ke kesadaran Raka,
membuat pikirannya kosong dan dadanya terasa sesak, seperti dunia mendadak berhenti berputar tepat di hadapannya. Ia menatap dokumen di atas meja, mencoba membaca angka-angka nol yang berjejer panjang, namun matanya seolah menolak bekerja sama, karena jumlah itu terlalu besar untuk dicerna oleh seseorang yang selama ini hidup dari upah harian. Dalam kepalanya, Raka mencoba membandingkan angka itu dengan seluruh hidupnya, dengan rumah reotnya, dengan keringat yang ia tukarkan demi lembaran uang kecil, dan tiba-tiba semua itu terasa seperti titik debu yang nyaris tak terlihat. Ia tidak tahu harus merasa senang, takut, atau justru curiga, karena kenyataan itu terdengar lebih seperti cerita fiksi daripada fakta yang menimpanya langsung. Tangan Raka bergetar saat ia diminta menandatangani berkas-berkas resmi, bukan karena ragu akan keabsahannya, tetapi karena ia sadar bahwa satu goresan tanda tangan itu akan memisahkan hidupnya menjadi dua bagian yang sangat berbeda, sebelum dan sesudah angka tak masuk akal tersebut hadir. Di dalam hatinya, muncul ketakutan baru yang belum pernah ia kenal, ketakutan akan kehilangan jati diri, akan lupa dari mana ia berasal, dan akan berubah menjadi orang yang tak ia kenali sendiri. Saat ia keluar dari kantor itu, suara kota yang bising terasa jauh dan samar. Langkah kakinya ringan namun pikirannya berat oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. 500 triliun rupiah bukan hanya sekadar kekayaan, melainkan kekuatan besar yang bisa membangun atau menghancurkan, tergantung pada tangan dan hati siapa ia berada. Dan di tengah kebingungan itu, Raka menyadari satu hal dengan jelas, bahwa hidup yang selama ini ia kenal telah benar-benar berakhir, dan sebuah perjalanan baru, yang jauh lebih menantang daripada kemiskinan, baru saja dimulai. Sejak hari itu, hidup Raka berjalan dalam dua dunia yang saling bertabrakan, antara kenyataan baru yang terlalu besar untuk dipercaya dan ketakutan lama yang masih mencengkeram erat dari masa-masa sulitnya. Setiap kali ia terbangun di pagi hari, ada momen singkat ketika ia lupa bahwa dirinya kini memiliki sesuatu yang bahkan tak pernah berani ia ucapkan dalam doa. Lalu ingatan itu datang menghantam kesadarannya seperti gelombang besar, membuat jantungnya berdegup kencang antara rasa bahagia dan cemas. Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini nyata, ataukah ia hanya sedang bermimpi terlalu jauh dan akan segera terbangun kembali di rumah reotnya. Di satu sisi, pikirannya mulai berani melangkah ke wilayah yang dulu terlarang, membayangkan hidup tanpa rasa lapar, tanpa takut hujan bocor, tanpa harus menundukkan kepala setiap kali melewati orang lain. Namun di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang terus mengingatkan bahwa harapan yang terlalu tinggi seringkali berakhir dengan kekecewaan paling dalam. Kemiskinan yang ia alami bertahun-tahun telah mengajarkannya untuk tidak mudah percaya pada keajaiban, karena hidup lebih sering mengambil daripada memberi. Maka setiap kali rasa senang muncul, rasa takut pun mengikutinya. Seperti bayangan yang tak pernah pergi. Raka juga bergumul dengan rasa tidak pantas, perasaan bahwa ia tidak cukup layak memegang kekayaan sebesar itu, bahwa mungkin telah terjadi kesalahan besar yang sewaktu-waktu akan diperbaiki dengan cara merenggut kembali semuanya. Ia menyimpan dokumen-dokumen penting itu dengan hati-hati, seringkali membukanya hanya untuk memastikan bahwa namanya benar-benar tercetak di sana, bahwa ini bukan kesalahan orang lain atau permainan nasib yang kejam. Malam-malamnya diisi dengan renungan panjang, duduk sendiri dalam keheningan, mencoba berdamai dengan kenyataan yang berubah terlalu cepat. Pergulatan antara percaya dan takut bermimpi ini membuat Raka menyadari bahwa menerima kekayaan ternyata tidak lebih mudah daripada menerima kemiskinan. Keduanya sama-sama menguji hati dan pikiran, hanya dengan cara yang berbeda. Namun, di tengah kebimbangannya, Raka perlahan mulai memahami bahwa hidup telah memberinya kesempatan langka, bukan untuk sekadar menikmati, tetapi untuk memilih siapa dirinya kelak. Dan di sanalah, di antara rasa percaya yang mulai tumbuh dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, Raka mengambil langkah kecil untuk berani bermimpi lagi, meski dengan hati yang masih gemetar. Malam itu datang dengan keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Seolah dunia memberi ruang bagi Raka untuk benar-benar sendirian dengan pikirannya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang sederhana di kamar yang kini ia tempati sementara, menatap langit-langit tanpa benar-benar melihat apapun, sementara kenangan masa lalu satu persatu muncul tanpa permisi.
Dalam gelap, ketika tidak ada mata yang menghakimi dan tidak ada suara yang harus ia jawab, pertahanannya runtuh perlahan, dan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Tangis itu bukan sekadar luapan kebahagiaan karena hidupnya berubah, melainkan campuran emosi yang rumit dan saling bertabrakan, kesedihan, kelelahan, syukur, dan penyesalan yang tak pernah sempat ia ungkapkan. Raka teringat malam-malam panjang ketika ia tidur dalam keadaan lapar, hari-hari ketika ia pulang dengan tubuh remuk dan upah yang nyaris tak cukup, serta momen-momen saat ia merasa begitu kecil hingga keberadaannya sendiri terasa tidak penting. Semua rasa sakit itu kembali hadir, bukan untuk menyakitinya lagi, tetapi untuk diakui, seolah hatinya menuntut agar perjuangan itu tidak dilupakan begitu saja. Di sela tangisnya, Raka menyebut nama orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya, orang tua yang telah pergi, tetangga yang pernah menolong, bahkan mereka yang pernah meremehkannya. Ia menangis bukan karena dendam, melainkan karena akhirnya ia mampu melihat seluruh perjalanan hidupnya dengan lebih jujur. Tangis di tengah malam itu menjadi semacam pelepasan. Cara tubuh dan jiwanya membersihkan luka-luka lama yang selama ini hanya ditutupi oleh kesibukan bertahan hidup. Ketika air mata itu akhirnya mereda, Raka menarik napas panjang dan merasakan kelegaan yang asing namun menenangkan. Ia menyadari bahwa masa-masa sulit yang telah ia lalui bukanlah sesuatu yang harus ia kubur atau lupakan, melainkan fondasi yang membentuk dirinya hari ini. Di tengah keheningan malam, Raka berjanji dalam hati untuk tidak mengkhianati perjalanan itu, untuk tidak melupakan rasa sakit yang pernah ia rasakan, karena dari sanalah empati dan kemanusiaannya lahir. Tangis itu menjadi titik balik sunyi, tanda bahwa ia telah benar-benar menutup satu bab lama dan bersiap melangkah ke bab berikutnya dengan hati yang lebih jujur dan utuh. Pagi pertama Raka setelah semua proses resmi selesai terasa berbeda, bukan karena matahari bersinar lebih terang, melainkan karena dunia di sekitarnya kini menyambutnya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah keluar menuju kehidupan baru yang disebut orang sebagai dunia orang super kaya. Sebuah dunia yang dulu hanya ia lihat dari layar televisi atau cerita orang lain, dan kini terbentang nyata di hadapannya. Setiap pintu yang ia lewati terbuka dengan mudah, setiap sapaan terdengar ramah, dan setiap kebutuhan seolah sudah dipikirkan sebelum ia sempat mengucapkannya. Raka mulai mengenal hal-hal yang sebelumnya terasa asing dan canggung. Ruangan luas dengan pendingin udara yang bekerja tanpa henti, mobil dengan kursi empuk dan pengemudi yang menunggu perintahnya, serta makanan yang tersaji rapi tanpa ia harus memikirkan harga. Namun di balik semua kemewahan itu, Raka seringkali merasa seperti orang asing yang tersesat, karena kebiasaan hidup hemat dan penuh perhitungan masih melekat kuat dalam dirinya. Ia menatap benda-benda mahal itu dengan rasa kagum sekaligus waspada, takut terseret terlalu jauh oleh kenyamanan yang belum sepenuhnya ia pahami. Langkah pertama memasuki dunia kekayaan juga diiringi oleh pertemuan dengan orang-orang baru, penasihat keuangan, pengacara, dan pebisnis yang berbicara dengan istilah-istilah rumit dan rencana jangka panjang yang membuat kepala Raka berdenyut. Ia lebih sering mendengarkan daripada berbicara, menyadari bahwa uang sebesar itu menuntut kebijaksanaan yang tidak kalah besar. Dalam diam, Raka bertekad untuk belajar, bukan hanya tentang cara menjaga dan mengembangkan kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana tetap menjadi dirinya sendiri di tengah arus perubahan yang deras. Di dunia baru bernama kekayaan ini, Raka mulai memahami bahwa kemewahan hanyalah lapisan luar, sementara tantangan sesungguhnya ada pada pilihan-pilihan yang harus ia buat setiap hari. Ia tahu bahwa langkah pertamanya mungkin masih goyah, tetapi ia memilih melangkah dengan hati-hati, membawa serta kenangan masa lalunya sebagai kompas. Karena bagi Raka, memasuki kehidupan orang super kaya bukanlah tentang meninggalkan siapa dirinya dulu, melainkan tentang menemukan cara agar kekayaan itu kelak bisa memberi arti, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang lain. Ketika batasan uang perlahan menghilang dari hidup Raka, godaan datang tanpa mengetuk pintu, hadir dalam bentuk yang berkilau dan sulit diabaikan. Etalase toko-toko mewah, jam tangan bernilai miliaran, pakaian berlabel mahal, hingga tawaran liburan ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa ia sebut dalam angan,
Semuanya terasa seperti undangan untuk menikmati dunia tanpa batas. Setiap benda itu seolah berbisik bahwa kini ia berhak atas semua yang dulu mustahil. Bahwa penderitaan masa lalu pantas dibayar lunas dengan kemewahan tanpa perhitungan. Raka sempat merasakan euforia kecil saat pertama kali mencoba hal-hal tersebut. Duduk di mobil mahal dengan aroma kulit baru, menginap di kamar hotel yang luasnya melebihi rumah lamanya, dan memesan makanan tanpa melihat angka di menu. Namun di balik rasa takjub itu, muncul kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Perasaan bahwa kenyamanan ini bisa dengan mudah berubah menjadi jerat. Ia menyadari betapa cepatnya manusia bisa lupa. Betapa mudahnya rasa cukup bergeser menjadi rasa ingin lebih. Godaan kemewahan ini menjadi ujian pertama yang nyata bagi Raka. Bukan soal kemampuan membeli, melainkan kemampuan menahan diri. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah semua itu benar-benar ia butuhkan. Ataukah ia hanya sedang berusaha menutup luka lama dengan barang-barang mahal. Setiap keputusan kecil, memilih membeli atau menunda, menjadi latihan bagi hatinya untuk tetap sadar dan tidak hanyut oleh arus baru yang begitu kuat. Di tengah gemerlap yang memikat itu, Raka kembali mengingat rumah reot dan pagi-pagi berat yang pernah ia jalani, bukan untuk merasa bersalah, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Ia mulai memahami bahwa kekayaan bisa menjadi anugerah atau jebakan, tergantung pada seberapa kuat seseorang memegang nilai yang ia bawa dari masa lalu. Godaan kemewahan tidak lagi ia anggap sebagai musuh, melainkan sebagai pengingat bahwa ujian hidup tidak berhenti ketika seseorang menjadi kaya. Ia hanya berganti wajah, dan kali ini, ujian itu datang dengan senyum yang sangat menggoda. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan barunya yang dipenuhi kemudahan dan pilihan tanpa batas, Raka mengambil waktu untuk berhenti sejenak, menjauh dari sorotan dan keputusan-keputusan besar, hanya untuk duduk sendiri dan berbicara dengan hatinya. Ia menyadari bahwa perubahan yang datang terlalu cepat bisa dengan mudah menyeretnya menjauh dari siapa dirinya dulu, dari nilai-nilai yang terbentuk melalui rasa lapar, kelelahan, dan kesabaran panjang. Pada saat itulah, Raka membuat sebuah janji yang tidak ia ucapkan kepada siapapun. Janji yang hanya ia sampaikan pada dirinya sendiri. Ia berjanji untuk tidak melupakan asal-usulnya, tidak menghapus ingatan tentang rumah reot, tentang pagi-pagi yang berat, dan tentang orang-orang yang pernah menolongnya ketika ia hampir menyerah. Bagi Raka, masa lalu bukanlah sesuatu yang memalukan untuk disembunyikan, melainkan fondasi yang menguatkannya agar tidak mudah goyah oleh kemewahan. Ia memilih untuk menyimpan kenangan itu dekat di hatinya, sebagai pengingat bahwa semua yang ia miliki hari ini lahir dari perjalanan yang penuh luka dan ketekunan. Janji itu juga berarti menahan diri untuk tidak berubah menjadi sosok yang dulu sering melukai perasaannya. Orang-orang yang menilai manusia dari penampilan dan isi dompet. Raka ingin tetap bisa menyapa dengan tulus, mendengarkan tanpa merendahkan, dan membantu tanpa membuat orang lain merasa kecil. Ia tahu bahwa kekayaan memberinya kekuasaan, dan kekuasaan tanpa kesadaran bisa dengan mudah melahirkan kesombongan yang pelan-pelan mengikis kemanusiaan. Dengan janji pada diri sendiri ini, Raka menanamkan kompas moral yang akan ia gunakan dalam setiap langkah ke depan. Ia belum tahu ujian apa lagi yang menantinya, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti, selama ia tidak melupakan asal-usulnya, ia tidak akan tersesat terlalu jauh. Janji itu mungkin sederhana dan tak terlihat oleh dunia, namun bagi Raka, itulah keputusan terpenting yang akan menentukan apakah kekayaan ini menjadi berkah atau sekadar cerita tentang seseorang yang lupa dari mana ia berasal. Sejauh apapun Raka melangkah memasuki dunia barunya, bayangan kampung kecil tempat ia dibesarkan tak pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Di tengah gedung-gedung tinggi, jalanan lebar, dan kehidupan yang serba cepat, pikirannya kerap melayang kembali pada jalan tanah yang becek saat hujan, suara anak-anak bermain di sore hari, dan sapaan sederhana warga yang saling mengenal satu sama lain. Kampung itu mungkin tidak menawarkan kenyamanan, tetapi di sanalah Raka pertama kali belajar tentang arti bertahan, berbagi, dan saling menguatkan di tengah keterbatasan. Kerinduan itu datang tanpa peringatan. Kadang muncul saat ia menikmati kenyamanan yang dulu mustahil, kadang justru hadir di saat-saat sepi ketika ia sendirian. Raka teringat wajah-wajah yang dulu akrab,
tetangga yang memberinya makan, orang-orang yang diam-diam menyelipkan bantuan tanpa banyak tanya, dan bahkan mereka yang pernah meremehkannya, karena semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya. Kampung itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang tempat jiwanya tumbuh, meski seringkali melalui rasa sakit. Dalam kerinduannya, Raka mulai menyadari bahwa keberhasilannya hari ini tidak pernah benar-benar terlepas dari kampung itu. Setiap pelajaran hidup yang ia miliki lahir dari kesederhanaan dan kesulitan yang ia alami di sana. Ia membayangkan bagaimana kondisi kampungnya sekarang. Apakah rumah-rumah itu masih sama reotnya? Apakah anak-anak di sana masih bermimpi dengan keterbatasan yang sama? Dan apakah orang-orang yang pernah menolongnya masih berjuang dengan hidup yang tak banyak berubah? Kampung yang tak pernah pergi dari ingatan itu perlahan menumbuhkan niat dalam hati Raka. Sebuah keinginan untuk kembali. Bukan sebagai orang yang pamer keberhasilan, tetapi sebagai bagian dari mereka yang pernah menjadi rumah baginya. Kerinduan itu bukan sekadar nostalgia, melainkan panggilan batin yang mengingatkannya bahwa sejauh apapun ia pergi, ada tempat yang selalu menunggunya, tempat di mana namanya dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena cerita hidup yang pernah ia jalani bersama mereka. Keputusan untuk kembali ke kampung halaman tidak Raka ambil dengan gegabah. Karena ia tahu kepulangannya kali ini tidak akan sama dengan sebelumnya. Jika dulu ia pulang dengan langkah lelah dan tangan kosong, kini ia kembali dengan kehidupan yang telah berubah sepenuhnya. Sebuah perubahan yang ia sendiri masih berusaha pahami. Dalam perjalanan menuju kampung, Raka memandangi jalan yang perlahan menyempit. Gedung-gedung tinggi berganti sawah dan pepohonan, dan setiap kilometer yang ia lewati terasa seperti mendekatkannya pada bagian dirinya yang lama tertinggal. Saat kendaraan yang ia tumpangi memasuki wilayah kampung, Raka merasakan dadanya menghangat oleh perasaan yang sulit ia jelaskan. Udara terasa lebih akrab, suara alam lebih jujur, dan pemandangan rumah-rumah sederhana membangkitkan kenangan yang selama ini ia simpan rapat. Ia memilih untuk tidak membuat kepulangannya mencolok, tidak dengan iring-iringan berlebihan, karena ia ingin kembali sebagai Raka yang mereka kenal, meski kenyataannya hidupnya telah berubah drastis. Namun, perubahan itu tetap tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Tatapan warga yang mengenalinya perlahan berubah menjadi campuran antara heran, tak percaya, dan penasaran. Mereka melihat Raka yang sama, dengan wajah yang masih menyimpan kesederhanaan, tetapi dengan aura berbeda yang sulit dijelaskan. Raka menyapa satu persatu, tersenyum tulus, dan menundukkan kepala dengan hormat, berusaha menegaskan bahwa kekayaan tidak menghapus rasa hormatnya pada tempat yang membesarkannya. Kepulangan dengan cara berbeda ini menjadi momen penting bagi Raka, karena di sanalah ia menyadari bahwa rumah bukan tentang apa yang ia miliki, melainkan tentang siapa yang menerimanya apa adanya. Ia kembali bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menyambung kembali ikatan yang sempat renggang oleh waktu dan keadaan. Di kampung halaman itulah, Raka bersiap memulai bab baru, bukan hanya dalam hidupnya sendiri, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya. Kehadiran Raka di kampung halaman dengan cepat menjadi pusat perhatian, bukan karena ia membuat pengumuman besar, melainkan karena perubahan yang begitu nyata sulit diabaikan oleh mata siapapun. Warga yang dulu terbiasa melihatnya berjalan tertunduk dengan pakaian lusuh kini memandangnya dengan tatapan tak percaya, seolah sedang berusaha menyatukan potongan ingatan lama dengan sosok yang berdiri di hadapan mereka. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. Nama Raka disebut dengan nada ragu, bertanya-tanya apakah benar orang yang mereka lihat adalah Raka yang dulu mereka kenal. Sebagian warga mendekat dengan hati-hati, menyapa dengan senyum kaku dan pertanyaan yang terucap setengah yakin, sementara yang lain memilih mengamati dari kejauhan, mencoba memahami perubahan drastis yang terjadi dalam waktu singkat. Ada rasa kagum yang tersembunyi di balik tatapan itu, tetapi juga kebingungan dan sedikit curiga, karena hidup jarang memberi kejutan sebesar ini. Bagi mereka, Raka adalah simbol keterbatasan yang selama ini tak pernah berubah, dan melihatnya kembali dengan cara yang berbeda membuat banyak orang merasa seolah hukum kehidupan yang mereka pahami sedang dilanggar. Raka merasakan semua tatapan itu, tetapi ia memilih tetap bersikap tenang dan rendah hati. Ia menjawab pertanyaan seperlunya,
tidak berlebihan, dan berusaha menjaga sikap agar tidak menimbulkan jarak baru. Ia tahu bahwa bagi warga kampung, perubahan sebesar ini membutuhkan waktu untuk diterima, karena rasa tidak percaya seringkali lahir dari keterkejutan, bukan dari niat buruk. Dengan sabar, Raka membiarkan waktu bekerja, percaya bahwa sikapnya akan berbicara lebih keras daripada cerita apapun. Tatapan tak percaya warga itu menjadi cermin bagi Raka untuk melihat dirinya sendiri, untuk menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah dari kehidupan lamanya. Namun di balik semua itu, ia merasakan satu hal yang menguatkan, bahwa kampung ini masih memperhatikannya, masih mengingatnya, dan masih menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang berarti. Reaksi awal warga mungkin penuh keraguan, tetapi bagi Raka, itulah awal dari proses panjang untuk membuktikan bahwa perubahan hidupnya bukan alasan untuk menjauh, melainkan kesempatan untuk kembali lebih dekat. Di tengah berbagai tatapan tak percaya dan bisik-bisik warga, sebuah gagasan tak biasa mulai tumbuh di benak Raka. Gagasan yang bahkan bagi dirinya sendiri terdengar nekat dan sulit dijelaskan dengan logika biasa. Ia duduk sendirian di rumah kecil tempat ia menginap, memandangi kampung yang sunyi di malam hari, sambil mengingat satu persatu wajah orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dari kenangan itulah muncul sebuah niat yang kemudian menggetarkan seluruh desa. Keputusan gila untuk memborong mobil-mobil mewah dan membagikannya kepada warga kampungnya. Keputusan itu bukan lahir dari keinginan pamer atau mencari pengakuan, melainkan dari dorongan batin yang dalam untuk mematahkan batas-batas yang selama ini membelenggu kampung tersebut. Raka ingin memberi lebih dari sekadar bantuan sesaat. Ia ingin menghadirkan simbol perubahan, sesuatu yang membuat warga percaya bahwa hidup mereka pun bisa bergerak maju. Mobil-mobil mewah itu bukan sekadar kendaraan, melainkan lambang harga diri, keberanian bermimpi, dan pembalikan nasib yang selama ini terasa mustahil. Ketika niat itu ia sampaikan secara terbatas kepada beberapa orang terdekat, reaksinya beragam, mulai dari keterkejutan hingga kekhawatiran. Ada yang menganggapnya tidak masuk akal. Ada pula yang takut langkah itu justru akan menimbulkan kecemburuan dan masalah baru. Raka mendengarkan semua pendapat itu dengan tenang, tetapi hatinya telah mantap, karena ia tahu bahwa keputusan besar memang jarang terlihat masuk akal bagi mereka yang belum siap menerimanya. Ia percaya bahwa dengan niat yang tulus dan perhitungan yang matang, dampak baik akan jauh lebih besar daripada risikonya. Keputusan gila yang menggetarkan desa ini menjadi titik balik cerita. Bukan hanya tentang apa yang akan dilakukan Raka, tetapi tentang keberaniannya menggunakan kekayaan untuk sesuatu yang melampaui kepentingan pribadi. Di balik kegilaan itu, tersimpan harapan besar bahwa kampung kecil yang selama ini terpinggirkan akan merasakan perubahan nyata. Dan tanpa banyak orang sadari, niat Raka tersebut akan segera mengubah wajah desa, mengundang reaksi, konflik, dan pelajaran hidup yang jauh lebih besar dari sekadar deretan mobil mewah. Showroom mobil mewah itu awalnya berjalan seperti hari-hari biasa, sunyi, rapi, dan tenang. Hanya beberapa staf yang berdiri dengan ekspresi profesional sambil menunggu pelanggan datang. Ketika Raka melangkah masuk dengan penampilan sederhana dan sikap tenang, tak ada yang benar-benar menyangka bahwa pria itu akan mengubah suasana dalam hitungan menit. Beberapa staf sempat melirik sekilas, menebak-nebak apakah ia hanya sekadar melihat-lihat, seperti kebanyakan orang yang datang untuk bermimpi sejenak di antara deretan mobil mahal. Namun suasana berubah drastis ketika Raka mulai berbicara, menyebutkan model-model mobil dengan nada pasti, lalu mengajukan pertanyaan tentang ketersediaan unit dalam jumlah besar. Para staf saling bertukar pandang, ragu apakah mereka salah dengar atau sedang menjadi bagian dari lelucon yang tidak lucu. Showroom yang tadinya sunyi perlahan dipenuhi langkah cepat, suara telepon berdering, dan wajah-wajah tegang yang mencoba tetap profesional di tengah keterkejutan. Ketika Raka dengan tenang menyatakan niatnya untuk membeli mobil-mobil tersebut sekaligus, tanpa tawar-menawar berlebihan, udara di ruangan itu seolah membeku. Angka-angka fantastis mulai disebutkan, kontrak disiapkan, dan manajer showroom dipanggil dengan tergesa-gesa. Tidak ada teriakan atau gaya berlebihan dari Raka. Justru ketenangannya itulah yang membuat situasi terasa semakin tidak nyata,
seolah transaksi sebesar itu hanyalah urusan biasa baginya. Showroom yang sunyi kini berubah menjadi geger, bukan oleh suara gaduh, melainkan oleh kesadaran bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Raka menandatangani dokumen satu persatu, mengingat wajah-wajah warga kampungnya di setiap goresan tanda tangan, karena bagi dirinya, pembelian ini bukan tentang mobil, melainkan tentang pesan. Di hari itu, deretan kendaraan mewah tidak hanya berpindah kepemilikan, tetapi juga membawa cerita tentang seorang pria yang memilih menggunakan kekayaannya untuk mengguncang batas-batas lama dan membuka kemungkinan baru bagi banyak orang. Pagi itu, jalan tanah yang biasanya hanya dilalui sepeda motor tua dan gerobak kayu mendadak berubah menjadi panggung bagi sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh warga kampung. Debu tipis beterbangan ketika deretan mobil mewah dengan bodi mengkilap perlahan memasuki desa, memantulkan cahaya matahari yang terik dan menciptakan kontras tajam dengan rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Suara mesin yang halus terdengar asing di telinga warga, membuat banyak orang keluar dari rumah dengan wajah heran dan langkah ragu, seolah takut apa yang mereka lihat hanyalah ilusi sesaat. Anak-anak berhenti bermain dan berdiri terpaku di pinggir jalan. Mata mereka berbinar memandangi kendaraan-kendaraan yang selama ini hanya mereka lihat di televisi. Para orang tua saling bertanya dengan suara pelan, mencoba memastikan bahwa pemandangan itu benar-benar nyata. Di tengah deretan mobil tersebut, sosok Raka terlihat berjalan dengan langkah tenang, menyapa warga yang ia lewati, seakan ingin menegaskan bahwa semua ini bukan mimpi bersama, melainkan kenyataan yang sedang terjadi di hadapan mereka. Jalan tanah yang berlubang dan berdebu mendadak terasa seperti lintasan sejarah, tempat masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu momen ikonik. Mobil-mobil mewah itu bukan hanya membawa kemewahan ke desa, tetapi juga mengguncang cara pandang warga tentang kemungkinan hidup mereka. Banyak yang terdiam, tak sanggup berkata apapun, sementara sebagian lain menutup mulut menahan haru, karena perubahan sebesar ini datang dari seseorang yang dulu mereka kenal sebagai bagian dari keterbatasan yang sama. Deretan mobil mengkilap di jalan tanah itu akan dikenang lama oleh warga desa, bukan sekadar sebagai pemandangan yang mencolok, tetapi sebagai simbol bahwa batas-batas lama bisa ditembus. Bagi Raka, momen itu adalah wujud nyata dari janjinya pada diri sendiri dan pada kampung yang membesarkannya. Sebuah langkah berani yang akan mengubah cerita hidup banyak orang dan menorehkan jejak yang tak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Ketika kenyataan itu akhirnya benar-benar meresap ke dalam hati warga, emosi yang selama ini tertahan pun tumpah tanpa bisa dibendung. Tangis pecah di berbagai sudut kampung, bukan tangis kesedihan, melainkan air mata yang lahir dari keterkejutan, rasa syukur, dan kelegaan setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka sambil menangis terseduh, seolah ingin memastikan bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan bukanlah mimpi yang akan lenyap saat mata terpejam. Tangan-tangan gemetar menyentuh bodi mobil yang mengkilap, merasakan dinginnya logam sebagai bukti bahwa semua ini nyata. Di sisi lain, tawa pun meledak tanpa malu, tawa lepas yang jarang terdengar di kampung itu, tawa yang membawa rasa ringan dan harapan baru. Anak-anak berlarian mengelilingi mobil-mobil tersebut, bersorak dengan wajah penuh kegembiraan, sementara para bapak saling menepuk bahu dengan mata berkaca-kaca, sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Suasana kampung yang biasanya sunyi mendadak hidup oleh suara manusia yang sedang merayakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemberian materi. Beberapa warga memilih mengekspresikan rasa syukur mereka dengan cara paling sunyi dan paling dalam. Mereka bersujud di tanah, menundukkan kepala, memanjatkan doa dengan suara bergetar, bersyukur atas rezeki yang datang dari arah yang tak pernah mereka sangka. Di tengah hiruk-pikuk emosi itu, Raka berdiri dengan hati yang bergetar, menyaksikan sendiri dampak dari keputusan yang ia ambil, dan untuk pertama kalinya benar-benar memahami betapa besar kekuatan berbagi ketika dilakukan dengan tulus. Tangis, tawa, dan sujud syukur itu menyatu menjadi satu pemandangan yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang hadir. Kampung kecil itu tidak hanya menerima mobil-mobil mewah, tetapi juga menerima harapan baru, keyakinan bahwa hidup bisa berubah, dan bahwa kebaikan yang tulus mampu menyentuh hati banyak orang sekaligus.
Bagi Raka, momen itu menjadi pengingat paling kuat bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang ia miliki, melainkan tentang emosi, doa, dan harapan yang ia bangkitkan di hati orang-orang yang pernah berjalan bersamanya dalam keterbatasan. Di antara kerumunan warga yang larut dalam haru dan kegembiraan, ada sekelompok orang yang memilih berdiri diam. Wajah mereka kaku dan mata mereka penuh kebingungan. Mereka adalah orang-orang yang dulu paling sering meremehkan Raka, yang menganggap hidupnya tak akan pernah berubah, yang melontarkan kata-kata tajam tanpa pernah berpikir bahwa nasib bisa berputar sedrastis ini. Kini, semua ejekan itu seolah kembali kepada mereka sendiri, menampar kesadaran bahwa penilaian mereka selama ini terlalu sempit. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara lantang seperti dulu. Lidah yang pernah ringan menghina kini terasa berat, karena kenyataan berdiri tepat di depan mata mereka, tak terbantahkan. Beberapa menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan Raka, sementara yang lain memandang mobil-mobil mewah itu dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan malu. Dalam diam, mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa manusia tidak bisa diukur hanya dari kondisi hari ini. Raka menyadari keberadaan mereka, namun ia tidak menunjukkan sikap menang atau ingin membalas rasa sakit lama. Ia memilih diam dan tetap bersikap tenang, karena baginya, pembuktian terbaik bukanlah kata-kata atau sindiran, melainkan perubahan nyata yang terjadi tanpa harus ia pamerkan. Sikapnya itu justru membuat keheningan terasa semakin dalam, seolah dunia sedang memberi pelajaran tanpa perlu suara keras. Orang-orang yang dulu menghina kini terdiam bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka akhirnya melihat sendiri betapa rapuhnya kesombongan dan betapa cepatnya hidup bisa membalikan keadaan. Momen itu menjadi pengingat bagi semua yang menyaksikan bahwa meremehkan orang lain adalah kesalahan yang mahal, karena tak ada seorang pun yang benar-benar tahu seperti apa jalan hidup seseorang ke depan. Dan di tengah keheningan itu, Raka melangkah maju tanpa dendam, membawa pelajaran yang lebih kuat daripada pembalasan apapun. Seiring euforia mulai mereda, suasana kampung perlahan berubah, dan di balik senyum serta ucapan syukur, bisik-bisik mulai tumbuh seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Tidak semua hati mampu menerima perubahan sebesar itu dengan lapang, karena di antara rasa kagum dan bahagia, terselip rasa iri yang pelan-pelan mencari ruang. Obrolan kecil di sudut warung, percakapan pelan di balik pagar rumah, hingga tatapan yang tak lagi setulus sebelumnya mulai terasa oleh Raka, menandai bahwa keputusan besarnya membawa dampak yang lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Sebagian warga mulai membandingkan, mempertanyakan mengapa ada yang mendapat lebih cepat, mengapa pembagian terasa tidak sama di mata mereka, atau mengapa perubahan itu datang dari satu orang, bukan dari usaha bersama. Kata-kata yang awalnya samar perlahan menjadi opini, dan opini berubah menjadi prasangka. Raka mendengar namanya disebut dengan nada yang berbeda, bukan lagi penuh kekaguman, melainkan bercampur curiga, seolah kebaikan pun bisa dipelintir menjadi motif tersembunyi. Konflik sosial mulai muncul secara halus namun nyata. Hubungan antar warga yang dulu sederhana menjadi sedikit renggang, karena kekayaan yang masuk tiba-tiba menguji kedewasaan banyak hati. Ada yang merasa minder, ada yang merasa tersaingi, dan ada pula yang mulai menuntut lebih, menganggap bantuan sebagai kewajiban, bukan lagi sebagai kebaikan. Raka merasakan beban itu menekan dadanya, menyadari bahwa memberi ternyata juga berarti siap menghadapi sisi gelap manusia. Di tengah bisik-bisik dan rasa iri yang berkembang, Raka kembali dihadapkan pada ujian yang lebih berat dari sekadar membelanjakan uang, ujian untuk tetap tenang, adil, dan tidak terseret emosi. Ia memahami bahwa perubahan besar selalu membawa gesekan, dan bahwa niat baik tidak selalu diterima dengan cara yang sama oleh setiap orang. Bab ini menjadi pengingat pahit bahwa kekayaan tidak hanya membuka pintu harapan, tetapi juga membuka cermin yang memperlihatkan isi hati manusia. Dan dari sinilah perjalanan Raka menuju kebijaksanaan yang lebih dalam benar-benar dimulai. Setelah bisik-bisik dan rasa iri mulai menyebar, ujian baru datang menghampiri Raka dengan wajah yang lebih halus namun sama beratnya, pujian dan permintaan yang berlebihan. Banyak orang mendatanginya dengan senyum lebar dan kata-kata manis, memujinya sebagai dermawan, penyelamat kampung,
Bahkan ada yang menyebutnya malaikat yang turun membawa rezeki. Pujian itu terdengar indah di telinga, tetapi bagi Raka, ada kegelisahan yang tumbuh, karena ia tahu betapa tipisnya batas antara penghargaan tulus dan sanjungan yang mengandung kepentingan. Seiring dengan pujian itu, permintaan pun mulai berdatangan tanpa henti. Ada yang meminta bantuan di luar kesepakatan, ada yang mengajukan kebutuhan mendesak yang sulit diverifikasi, dan ada pula yang sekadar ingin memanfaatkan kedekatan demi keuntungan pribadi. Raka mendengarkan semuanya dengan sabar, tetapi di dalam hatinya muncul kebingungan, karena ia menyadari bahwa ia tidak mungkin memenuhi semua keinginan tanpa kehilangan arah dan prinsip. Memberi ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan, karena setiap pemberian menciptakan harapan baru yang terus bertambah. Ujian ketulusan ini memaksanya untuk belajar berkata tidak, sesuatu yang terasa lebih sulit daripada berkata ya. Ia takut dianggap pelit, takut disalahpahami, dan takut melukai perasaan orang-orang yang pernah ia pedulikan. Namun perlahan, Raka memahami bahwa ketulusan bukan tentang mengabulkan semua permintaan, melainkan tentang bertindak adil dan bijak sesuai dengan tujuan awalnya. Ia mulai menetapkan batas, menjelaskan dengan tenang, dan berdiri pada keputusan yang ia ambil meski tidak selalu disambut dengan senyum. Di tengah pujian yang menggoda dan permintaan yang tak ada habisnya, Raka kembali menengok janji pada dirinya sendiri, untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan nilai kemanusiaan. Ini menjadi momen pendewasaan baginya, ketika ia menyadari bahwa ketulusan sejati seringkali diuji bukan oleh kekurangan, melainkan oleh kelimpahan. Dan hanya dengan hati yang jujur serta keberanian menjaga batas, ia bisa memastikan bahwa kebaikan yang ia lakukan tetap bermakna, bukan berubah menjadi beban atau alat kepentingan. Seiring waktu, Raka semakin memahami bahwa niat baik tanpa batas yang jelas justru dapat melukai banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Setiap hari selalu ada cerita baru, kebutuhan baru, dan alasan baru yang disampaikan kepadanya. Sebagian tulus, sebagian lain mulai terasa berlebihan. Di titik ini, Raka menyadari bahwa membantu dan dimanfaatkan dipisahkan oleh garis tipis yang hanya bisa dijaga dengan kebijaksanaan dan ketegasan hati. Belajar berkata cukup menjadi pelajaran yang paling sulit baginya. Ia terbiasa hidup dalam kekurangan dan menerima bantuan orang lain, sehingga menolak permintaan terasa seperti mengingkari nilai empati yang selama ini ia junjung. Namun pengalaman demi pengalaman mengajarkannya bahwa tidak semua yang meminta benar-benar membutuhkan, dan tidak semua kebutuhan harus ia penuhi sendiri. Jika ia terus memberi tanpa batas, kebaikan itu akan kehilangan maknanya dan justru menciptakan ketergantungan yang merugikan. Dengan berat hati, Raka mulai menetapkan aturan dan sistem yang jelas, kapan ia membantu, dalam bentuk apa, dan untuk tujuan apa. Ia menjelaskan dengan terbuka bahwa bantuannya bukan untuk memanjakan, melainkan untuk mendorong kemandirian dan perubahan jangka panjang. Keputusan ini membuat sebagian orang kecewa, bahkan ada yang menjauh, tetapi Raka memilih menerima itu sebagai bagian dari konsekuensi menjadi adil. Hal ini menjadi titik penting dalam perjalanan batin Raka, karena di sanalah ia belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu tampak lembut, dan ketegasan tidak selalu berarti kejam. Dengan berkata cukup pada saat yang tepat, Raka justru menjaga nilai bantuan itu sendiri, memastikan bahwa kebaikan tetap menjadi jembatan menuju kemajuan, bukan pintu bagi pemanfaatan yang tak pernah berujung. Setelah melalui berbagai reaksi, pujian, konflik, dan kekecewaan, Raka akhirnya sampai pada satu perenungan yang mengubah cara pandangnya tentang berbagi dan tentang kekayaan itu sendiri. Ia duduk dalam keheningan, jauh dari hiruk-pikuk kampung dan permintaan yang tak ada habisnya, mencoba menata kembali niat awal yang dulu mendorongnya untuk memberi. Di sanalah ia menyadari bahwa berbagi bukan sekadar soal seberapa besar yang bisa ia keluarkan, melainkan seberapa tepat dan bermakna dampak yang ditinggalkan. Raka mulai memahami bahwa kekayaan sejati tidak pernah diukur dari angka di rekening atau kemewahan yang tampak, melainkan dari kemampuan menjaga empati tanpa kehilangan akal sehat. Memberi yang tulus bukan berarti mengorbankan diri hingga habis, dan membantu yang bijak bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan.
Ia belajar bahwa berbagi yang benar adalah yang menguatkan, bukan melemahkan, yang membangkitkan harga diri, bukan menumbuhkan ketergantungan. Dalam refleksinya, Raka teringat kembali masa-masa ketika bantuan kecil dari tetangga mampu menyelamatkannya, bukan karena nilainya besar, tetapi karena datang dengan ketulusan dan rasa hormat. Dari sanalah ia menarik benang merah bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan orang lain tanpa merasa lebih tinggi, serta keberanian untuk bertindak dengan hati yang jujur. Kekayaan menjadi alat, bukan tujuan, dan nilainya ditentukan oleh niat di balik penggunaannya. Hal ini menutup satu fase penting dalam perjalanan Raka, ketika ia berhenti mengejar pengakuan dan mulai menemukan kedamaian dalam keseimbangan. Makna berbagi yang sebenarnya tidak lagi ia cari di luar dirinya, karena ia telah menemukannya dalam kesadaran bahwa menjadi kaya bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang tetap menjadi manusia yang utuh, mampu memberi dengan bijak, dan tetap rendah hati di tengah kelimpahan. Perubahan besar yang terjadi di kampung itu perlahan mulai menampakkan dampaknya pada mereka yang paling peka terhadap harapan, anak-anak dan generasi muda. Raka memperhatikan bagaimana mata mereka kini memandang dunia dengan cara yang berbeda, tidak lagi sepenuhnya tunduk pada keterbatasan yang dulu dianggap tak terhindarkan. Anak-anak yang biasanya bermain seadanya kini berbicara tentang cita-cita dengan suara lebih lantang, menyebut profesi dan impian yang sebelumnya terasa terlalu jauh untuk diucapkan. Kehadiran Raka dan perubahan nyata yang ia bawa menjadi bukti hidup bahwa latar belakang tidak selalu menentukan akhir cerita. Para remaja kampung mulai berani bertanya tentang sekolah, keterampilan, dan peluang, sesuatu yang dulu jarang terdengar karena mimpi seringkali dipatahkan lebih cepat oleh realitas ekonomi. Mereka melihat bahwa seseorang yang tumbuh di tempat yang sama, dengan kesulitan yang sama, bisa menembus batas yang selama ini terasa kokoh dan tak tergoyahkan. Raka menyadari bahwa pengaruh terbesarnya bukan pada mobil-mobil mewah atau bantuan materi, melainkan pada perubahan cara berpikir generasi muda. Ia mulai terlibat dalam percakapan dengan mereka, mendengarkan kegelisahan dan harapan mereka, serta mendorong agar mereka tidak takut bermimpi besar, asalkan disertai usaha dan tanggung jawab. Ia ingin menjadi contoh bahwa keberanian untuk bermimpi adalah langkah pertama menuju perubahan, bahkan ketika jalan yang harus ditempuh terasa panjang dan berat. Hal ini menggambarkan bagaimana sebuah tindakan tulus dapat menyalakan api harapan di hati generasi berikutnya. Anak-anak kampung yang dulu tumbuh dengan mimpi yang terbatasi kini mulai berani menatap masa depan dengan keyakinan baru. Bagi Raka, inilah salah satu dampak paling berharga dari perjalanannya. Melihat keberanian tumbuh di mata mereka yang kelak akan meneruskan cerita kampung itu, membawa harapan lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Perlahan namun pasti, nama kampung yang dulu hanya dikenal sebagai daerah terpencil dan tertinggal mulai disebut dengan nada yang berbeda oleh orang-orang dari luar. Kabar tentang perubahan besar menyebar melewati batas desa, menarik perhatian media, pejabat, dan masyarakat sekitar yang penasaran melihat bagaimana sebuah kampung sederhana bisa bangkit dalam waktu singkat. Jalan tanah yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi saksi perubahan citra, ketika deretan kendaraan dan aktivitas baru menghadirkan wajah yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Orang-orang luar yang datang tidak lagi memandang kampung itu dengan rasa kasihan, melainkan dengan rasa ingin tahu dan hormat. Mereka melihat kerapian yang mulai terjaga, semangat warga yang tumbuh, serta kepercayaan diri yang perlahan menguat. Kampung yang dulu sering dijadikan bahan ejekan kini justru menjadi bahan pembicaraan. Contoh nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari satu titik kecil jika ada niat dan keberanian untuk bergerak. Raka menyaksikan perubahan ini dengan perasaan campur aduk antara bangga dan waspada. Ia bahagia karena kampungnya tidak lagi dipandang rendah, tetapi ia juga sadar bahwa perhatian dari luar membawa tantangan baru. Ia berusaha mengingatkan warga agar tidak larut dalam euforia, agar perubahan citra tidak hanya menjadi kulit luar, melainkan diiringi dengan nilai dan sikap yang tetap sederhana serta saling menghargai. Hal ini menandai fase ketika kampung itu mulai berdiri sejajar dengan daerah lain, bukan karena kemewahan semata, tetapi karena semangat dan kepercayaan diri warganya yang tumbuh. Kampung yang tak lagi dipandang rendah menjadi simbol kebangkitan, dan bagi Raka,
Itu adalah bukti bahwa perubahan sejati bukan hanya mengubah pandangan orang lain, tetapi juga cara sebuah komunitas memandang dirinya sendiri. Di tengah segala kemewahan yang kini mudah ia jangkau, Raka justru memilih menjalani hidup dengan cara yang jauh dari gemerlap. Ia tetap bangun pagi tanpa pelayan yang berlebihan, menikmati makanan sederhana, dan menyapa warga kampung dengan cara yang sama seperti sebelum hidupnya berubah. Bagi Raka, kekayaan tidak pernah menjadi alasan untuk menjauh dari akar yang membesarkannya, karena justru dari kesederhanaan itulah ia belajar tentang arti hidup yang sebenarnya. Banyak orang heran melihat pilihan hidupnya. Dengan harta yang nyaris tak terbatas, Raka bisa saja hidup dalam kemewahan tanpa batas, tetapi ia lebih memilih membumi, menjaga kebiasaan lama yang membuatnya tetap merasa utuh sebagai manusia. Ia percaya bahwa kesederhanaan adalah penyeimbang bagi kelimpahan, cara untuk menjaga hati agar tidak terperangkap dalam kesombongan dan lupa pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Sikap Raka ini perlahan menjadi teladan bagi warga sekitar. Mereka melihat bahwa perubahan tidak harus selalu berarti meninggalkan nilai lama, dan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa mencolok penampilan, melainkan dari seberapa tenang dan jujur seseorang menjalani hidupnya. Kesederhanaan yang ia pertahankan menjadi pesan diam-diam bahwa kekayaan hanyalah alat, bukan identitas. Hal ini memperlihatkan bahwa di balik cerita luar biasa tentang warisan dan kekayaan, ada pilihan sadar untuk tetap hidup dengan rendah hati. Raka membuktikan bahwa seseorang bisa memiliki segalanya tanpa harus kehilangan dirinya sendiri, dan bahwa kesederhanaan yang dijaga dengan tulus justru menjadi benteng terkuat untuk mempertahankan makna hidup di tengah perubahan besar. Di sela kesibukannya dan segala perubahan yang telah terjadi, Raka sering meluangkan waktu untuk mengenang masa lalu, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia mengingat hari-hari sulit, rasa lapar, ejekan, dan penolakan yang pernah ia terima. Semua itu kini hadir sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya. Kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan, karena ia telah belajar melihatnya sebagai guru, bukan luka yang harus terus dibuka. Raka menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang seharusnya sudah ia lepaskan. Orang-orang yang pernah meremehkan, keadaan yang pernah menindih, dan kesempatan yang dulu tertutup, semuanya ia terima sebagai bagian dari proses hidup. Dengan memaafkan, ia bukan membenarkan perlakuan yang salah, tetapi membebaskan dirinya dari beban emosional yang tak perlu ia bawa ke masa depan. Dalam keheningan refleksi itu, Raka menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu, menerima kenyataan tanpa menyalahkan siapapun, dan melangkah maju dengan hati yang ringan. Memaafkan menjadi bentuk kemenangan paling sunyi namun paling bermakna. Hal ini menegaskan bahwa perjalanan Raka bukan sekadar tentang perubahan nasib, tetapi tentang pertumbuhan batin. Dengan mengenang masa lalu tanpa dendam, ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang lapang, yang mampu mengikhlaskan dan memaafkan, serta menjadikan setiap pengalaman sebagai pijakan menuju kehidupan yang lebih bijaksana. Seiring bertambahnya pengalaman dan pelajaran hidup yang ia lewati, pandangan Raka tentang kekayaan pun berubah semakin dalam. Ia tidak lagi melihat harta sebagai milik mutlak yang bisa digunakan sesuka hati, melainkan sebagai amanah besar yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Angka-angka fantastis yang pernah membuatnya gemetar kini ia pandang dengan kesadaran baru, bahwa setiap rupiah membawa tanggung jawab, bukan sekadar kebebasan. Raka mulai menata hidup dan keputusannya dengan prinsip kehati-hatian. Ia memahami bahwa kekayaan yang datang begitu besar bisa menjadi berkah sekaligus ujian, tergantung bagaimana ia memperlakukannya. Dengan menjadikan harta sebagai amanah, ia belajar menimbang setiap langkah, memastikan bahwa apa yang ia lakukan tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga memberi nilai bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Pandangan hidup baru ini membuat Raka lebih tenang dan terarah. Ia tidak lagi tergoda untuk membuktikan apapun kepada dunia, karena fokusnya beralih pada bagaimana menjaga kepercayaan yang telah diberikan kehidupan kepadanya. Kekayaan baginya bukan tentang pamer atau pengakuan,
melainkan tentang kesempatan untuk berbuat lebih banyak dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Hal ini menandai kedewasaan batin Raka dalam memaknai harta. Dengan melihat kekayaan sebagai amanah, ia menemukan keseimbangan antara memiliki dan memberi, antara menikmati dan menjaga. Dari sinilah Raka melangkah dengan keyakinan baru, menyadari bahwa nilai sejati kekayaan terletak pada bagaimana ia digunakan untuk kebaikan, bukan pada seberapa banyak yang dimiliki. Pada titik tertentu dalam perjalanannya, Raka menyadari bahwa uang tidak lagi menjadi pusat dari setiap keputusan yang ia ambil. Setelah melewati fase keterkejutan, godaan, konflik, hingga perenungan mendalam, fokus hidupnya bergeser dari sekadar memiliki menuju memberi dampak yang bermakna. Kekayaan yang dulu terasa seperti tujuan akhir kini berubah menjadi sarana, alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang selama ini tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Raka mulai mengukur hidupnya bukan dari pertumbuhan harta, melainkan dari perubahan nyata yang ia lihat di sekelilingnya. Ia lebih tersentuh oleh senyum tulus, semangat baru, dan keberanian orang-orang untuk bangkit daripada oleh angka yang terus bertambah. Dalam kesadaran ini, ia menemukan kebebasan yang berbeda, kebebasan dari keharusan mengejar lebih dan lebih, karena ia telah menemukan cukup dalam makna hidupnya. Fokus pada dampak membuat langkah Raka menjadi lebih terarah dan bermakna. Ia belajar memilih apa yang benar-benar penting, memprioritaskan nilai kemanusiaan, dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah sukses pribadi. Hidup tidak lagi tentang pembuktian, tetapi tentang kontribusi yang meninggalkan jejak kebaikan. Hal ini menunjukkan perubahan paling halus namun paling menentukan dalam diri Raka. Saat uang tak lagi menjadi tujuan, ia justru menemukan kekayaan yang lebih dalam, rasa puas, ketenangan, dan makna hidup yang tidak bisa diukur dengan materi. Dari sinilah kisah Raka bergerak menuju puncaknya, bukan sebagai cerita tentang orang kaya, tetapi tentang manusia yang menemukan arti hidupnya. Tanpa pernah ia rencanakan, kisah hidup Raka perlahan menyebar melampaui batas kampung, kota, bahkan wilayah yang pernah ia bayangkan. Ceritanya berpindah dari mulut ke mulut, dari obrolan sederhana hingga pemberitaan dan unggahan di berbagai media, menjadi bahan perbincangan yang menggugah banyak orang. Bukan semata karena angka warisan yang fantastis, melainkan karena perjalanan hidupnya yang syarat makna, tentang jatuh bangun, ketulusan, dan pilihan untuk tetap membumi di tengah kelimpahan. Banyak orang menemukan secercah harapan dalam kisah Raka. Mereka yang sedang berada di titik terendah merasa dikuatkan, sementara mereka yang telah berada di atas diingatkan untuk tidak lupa pada nilai kemanusiaan. Cerita Raka menjadi cermin, bahwa hidup bisa berubah kapan saja, dan bahwa sikap setelah perubahan itulah yang menentukan nilai seseorang. Tanpa perlu panggung megah, kisah itu menyentuh karena terasa dekat dan jujur. Raka sendiri menanggapi semua perhatian itu dengan rendah hati. Ia tidak merasa dirinya istimewa, karena ia tahu bahwa yang ia jalani adalah bagian dari takdir yang harus ia syukuri dan jaga. Ia berharap orang-orang tidak hanya terpukau oleh hasil akhirnya, tetapi juga memahami proses dan pelajaran yang menyertainya. Baginya, jika ceritanya bisa mendorong satu orang saja untuk tetap berbuat baik dan tidak menyerah, itu sudah lebih dari cukup. Hal ini menegaskan bahwa inspirasi sejati lahir dari kejujuran hidup, bukan dari sensasi. Cerita yang menyebar kemana-mana tentang Raka menjadi bukti bahwa nilai-nilai sederhana seperti ketulusan, kesabaran, dan keberanian memilih makna mampu melampaui batas ruang dan waktu, menggerakkan hati banyak orang yang bahkan belum pernah bertemu dengannya. Pada akhirnya, perjalanan hidup Raka tidak lagi hanya menjadi miliknya, tetapi menjelma menjadi pelajaran yang bisa dipetik oleh siapapun yang mendengarnya. Dari titik terendah hingga puncak yang tak pernah ia bayangkan, kisahnya mengajarkan bahwa hidup tidak pernah lepas dari ujian, baik saat kekurangan maupun saat kelimpahan. Raka menjadi bukti bahwa keberhasilan sejati bukan soal seberapa tinggi seseorang melangkah, melainkan seberapa kokoh nilai yang ia pegang ketika berada di atas. Nilai syukur menjadi pelajaran pertama yang paling nyata. Raka tidak pernah menganggap kekayaannya sebagai hasil kehebatan pribadi semata,
melainkan sebagai titipan yang datang bersama tanggung jawab. Dengan bersyukur, ia menjaga hatinya agar tidak dikuasai kesombongan, dan dengan kesadaran itu pula ia mampu menikmati hidup tanpa terjebak dalam rasa takut kehilangan. Syukur membuatnya tetap utuh sebagai manusia, apapun keadaan yang ia hadapi. Rendah hati menjadi pelajaran berikutnya yang terasa kuat dalam setiap langkahnya. Meski dunia memujanya, Raka memilih tetap membumi, menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang. Ia memahami bahwa semua manusia setara dalam perjuangan hidup, dan bahwa kesombongan hanya akan menjauhkan seseorang dari makna sejati keberhasilan. Kerendahan hati itulah yang membuat kehadirannya diterima, bukan ditakuti. Dan pada akhirnya, berbagi menjadi nilai yang menyempurnakan semuanya. Raka menunjukkan bahwa berbagi bukan tentang seberapa banyak yang diberikan, melainkan tentang ketulusan dan kebijaksanaan dalam memberi. Kisahnya mengingatkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan hati akan selalu meninggalkan jejak, tidak hanya pada penerima, tetapi juga pada jiwa yang memberi. Bab ini menjadi rangkuman pelajaran moral yang sederhana namun mendalam, bahwa hidup yang bermakna lahir dari syukur, rendah hati, dan keberanian untuk berbagi dengan cara yang benar. Pada penghujung perjalanan panjangnya, Raka akhirnya memahami satu kebenaran yang jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang pernah ia miliki. Kekayaan sejati ternyata tidak tersimpan dalam angka, aset, atau kemewahan yang bisa dipamerkan, melainkan bersemayam di dalam hati yang tetap peduli, peka, dan jujur. Semua yang ia lewati, dari kemiskinan yang menyesakkan hingga kekayaan yang nyaris tak berbatas, mengantarkannya pada kesimpulan bahwa nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia punya, tetapi oleh siapa ia memilih untuk tetap menjadi. Hati yang peduli membuat Raka mampu melihat manusia, bukan sekadar masalah atau permintaan. Ia belajar merasakan tanpa harus larut, memberi tanpa kehilangan arah, dan membantu tanpa merasa lebih tinggi. Di sanalah ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang tidak datang dari kepemilikan, melainkan dari keterhubungan dengan sesama. Kekayaan boleh datang dan pergi, tetapi hati yang peduli akan selalu menjadi sumber makna yang tak tergantikan. Penutup kisah ini menjadi pengingat kuat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa hidup bisa berubah kapan saja, namun nilai diri harus dijaga selamanya. Uang bisa membuka banyak pintu, tetapi hanya hati yang tulus yang mampu menjaga pintu itu tetap bermakna. Ketika segalanya hilang, hati yang peduli akan tetap tinggal, menjadi harta paling mahal yang tak bisa dicuri, tak bisa habis, dan tak bisa ditukar dengan apapun. Dan dari kisah Raka, kita belajar bahwa puncak dari semua pencapaian bukanlah menjadi orang terkaya, melainkan menjadi manusia yang paling bermakna. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati memang bernama hati, dan hanya mereka yang menjaganya dengan baik yang benar-benar hidup dalam kelimpahan.